Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejenak sebelum kita beristirahat di peraduan malam, mari kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan kami yang setia memelihara hidup kami. Setelah kami beraktivitas sepanjang hari ini, di saat kami mau membaringkan tubuh kami untuk beristirahat, kami hendak disiram oleh firman-Mu. Karena itu, urapi kami ya Tuhan, kuduskan kami dengan roh-Mu sehingga kami layak mendengar firman-Mu yang kudus. Terpuji Engkau Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak AKBP adalah yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Dan yang menjadi ayat pembimbing renungan adalah dari ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Anak terang saling membangun. Menjelang kedatangan Kristus kembali ke dunia ini, atau sering juga kita sebutkan kedatangan yang kedua kali dari Yesus Kristus, akan ada dua kubu yang saling berbeda, yaitu kegelapan dan terang, atau juga disebut dengan anak-anak kegelapan dan anak-anak terang. Kegelapan itu hendak mengatakan bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Mereka berkata semuanya damai dan aman. Lalu mereka akan menganjurkan nikmati saja semuanya. Kegelapan itu tidak meyakini bahwa Tuhan itu akan benar-benar datang kembali ke dunia ini. Padahal kita tahu kedatangannya sudah disebutkan adalah bagaikan pencuri pada malam hari yang kita tidak tahu persis kedatangannya. Akibatnya tentu bagi mereka yang tidak bersiap diri akan mengalami kebinasaan. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang akan luput dari kebinasaan itu. Saudara-saudara, sebaliknya sangat berbeda dengan mereka yang percaya kepada kedatangan Tuhan Yesus, yang kita memang tidak tahu kapan, tetapi mereka yakin itu pasti datang. Dan keyakinan itu memotivasi diri setiap saat supaya mereka siap sedia. Ketidaktahuan soal waktunya itu bukan urusannya dan tidak dibuatnya sebagai alasan untuk tidak siap sedia. Dalam praksis hidupnya sehari-hari, dia tidak akan mau melakukan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Sebab dalam pikirannya, jangan-jangan saat ini, jangan-jangan sebentar lagi, kira-kira seperti itu. Oleh karenanya, dia akan tetap siap sedia. Dia akan tetap waspada agar tidak kedapatan di dalam perbuatan yang tidak baik. Akan waspada agar tidak tergoda oleh pengajar-pengajar sesat yang akan banyak tampil di sekitarnya saat menjelang hari-hari terakhir itu. Sikap lain yang sangat
berbeda dari orang percaya tersebut yang disebut sebagai anak-anak terang ini, dari mereka dengan anak-anak kegelapan yang tadi itu. Mereka tidak akan rakus atau tidak egoistis, tidak hanya memikirkan untuk diri sendiri, tidak suka hanya dirinya saja yang kebagian keselamatan. Inilah ciri-ciri anak-anak terang itu yang berbeda dengan anak-anak kegelapan ini. Juga menarik Bapak Ibu Saudara, bahwa anak-anak malam atau anak-anak kegelapan itu tidak sabar akan waktu. Mereka akan menikmati kehidupan dan mabuk-mabuk, bersenang-senang secara duniawi. Tetapi tidak disadarinya bahwa murka Tuhan akan menimpa mereka. Sebaliknya bagi anak-anak terang, mereka senantiasa karena di dalam kesadarannya mereka awas, mereka tanggap akan segala sesuatu. Karena itu dia akan berbaju sirahkan iman dan kasih. Kita tahu baju sirah, baju yang dipakai sebagai, ya kita ingat sebagai anti peluru misalnya. Tapi anti pelurunya di sini yang dipakai adalah iman dan kasih. Serta berketopongkan pengharapan keselamatan. Dan dengan demikian, oleh karena keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, anak-anak terang, yaitu kita semua tentunya, akan selamat pada hari kedatangan Tuhan Yesus itu. Anak-anak terang di dalam kehidupan sehari-harinya, dia akan merelakan waktunya, merelakan pikirannya dan tenaganya, dan mau berbagi dengan orang lainnya. Dia sangat senang menasihati orang lain agar mau mengikut Kristus bersamanya. Dia ingin agar orang lain itu juga kebagian keselamatan yang dikerjakan dan dibawa oleh Yesus Kristus itu. Ingat, salah satu karakter baik dari anak terang yang tidak egoistis tadi, yaitu kerelaan untuk memberi nasihat serta saling membangun. Arti leksikal nasihat adalah ajaran atau pelajaran baik, anjuran, petunjuk, peringatan, teguran yang baik. Itu arti leksikalnya. Itu berarti ada suatu usaha dan kepedulian kepada sesama agar dia tidak jatuh, agar tetap di jalan yang benar tujuan hidupnya. Kemudian disebutkan lagi sifat baik yang resiprokal bagi sesamanya, atau saling, ada kata salingnya, ya timbal balik, yaitu saling membangun. Seorang anak terang senantiasa berpikir, berprakarsa, dan berbuat yang konstruktif, saling membangun Bapak Ibu Saudara. Saudara, sahabat renungan harian Shalom. Pada malam ini tentu bagi kita adalah kesempatan indah untuk flashback sejenak. Apakah status sebagai anak terang itu kita pelihara dengan baik? Bagaimana dengan kinerja, sikap, tutur kata sepanjang hari ini? Adakah membangun dan menasihati? Dan tentu bagi yang berulang tahun juga pada hari ini, ya dari pagi sampai malam ini tentu sudah berulang-ulang mengingat atau mungkin ada juga ungkapan selamat ulang tahun. Apakah sepanjang usia anugerah Tuhan itu karakter anak terang tampak dalam kehidupan sehari-harimu? Bagaimana pula dengan para senior yang ujur? Apakah ada yang perlu diperbaiki dari perilaku selama ini yang kurang sepadan dengan karakter anak-anak terang?
Marilah kita mohon ampun di hadapan Tuhan dan bulatkan tekad hidup sebagai anak terang yang menantikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan demikian hidupmu akan tenang dan tidurmu pun akan nyenyak. Lalu esok pagi segar kembali untuk beraktivitas yang berguna. Amin, marilah kita berdoa. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus itu menguatkan kami hidup sebagai anak terang di tengah dunia ini. Ampuni kami jika ada yang kurang berkenan di hadapan-Mu sepanjang hari ini. Lindungi kami dalam istirahat malam kami. Dan esok pagi biarlah kami juga bangun segar dan boleh beraktivitas dengan baik. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih dirawat di rumah sakit, Tuhan, lihatlah mereka dan biarlah Engkau yang memberkatinya, memberi kelegaan, bahkan kesembuhan. Terima kasih Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.